sama-sama apa yang mereka punya. Yang pertama, ada sebuah pilar dalam gereja itu yang namanya persekutuan, yang namanya kesatuan, yang namanya kekuatan dalam kebersamaan. Ayat 12. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Ibu bapak garis bawahi bersama. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Serambi Salomo itu tempat umum, terbuka, bisa dilihat. Siapa saja bisa lewat situ. Tapi apa yang menjadi penting? Ibu bapak garis bawahi baik-baik. Mereka selalu berkumpul untuk apa? Bukan arisan, bukan ngegosip. Tapi apa? Untuk apa, ibu bapak? Dalam persekutuan yang erat katanya. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah homotumadon. Artinya hati atau pikiran yang satu. Bapak Ibu akan bilang bagaimana bisa disatukan? Saya mengerti, Ibu Bapak harus pisahkan dulu. Pendapat bisa beda. Tapi kesatuan hati itu bisa tercipta. Kalau sekarang misalnya ada satu sektor kebanjiran dan orang-orangnya tidak bisa pergi dan tidak bisa masuk gereja. Atau tidak bisa punya kekuatan untuk menolong dirinya. Pasti kita punya kesatuan hati untuk prihatin. Dan karena itu kita akan ngomong bersama-sama. Betul ya Ibu Bapak ya? Pendapat boleh beda, Ibu Bapak harus pisahkan. Saya selalu berhadapan dengan orang bilang begini, Pak kan kita gak bisa satu, kita kan berbeda. Betul. Tapi yang Anda salah menafsirkan adalah bukan pendapatnya harus satu. Tapi dorongan hati dan jiwa itu bisa jadi satu. Betul? Ibu Bapak sampai di sini masih bersama saya? Apa yang dikatakan? Kesatuan mereka itu Ibu Bapak menjadi semacam tanah subur. Sehingga tanda-tanda ajaib dan mujizat bisa terjadi. Maklum nih yang ngomong pendeta emeritus. Saya perhatikan kenapa gereja-gereja kita, khususnya gereja-gereja mainstream, jarang sekali mengalami perbuatan-perbuatan ajaib. Kenapa? Karena kita pakai ini. Kita nggak pernah pakai ini. Saya khotbah nih, saya yakin, hakul yakin. Ibu Bapak nggak buka hati, Ibu Bapak buka pikiran. Ini pendeta ngomongnya benar apa enggak? Ntar kritik lalu. Karena itu Ibu Bapak ada sebuah lagu yang saya sering nyanyikan dalam berbagai kesempatan pembinaan. Di kita itu sering kali gini. Mulanya biasa saja, kemudian biasa-biasa. Habis itu kebiasaan. Dan yang kebiasaan itu sebenarnya yang salah. Tapi dipelihara dan dipegang terus. Jujur aja lah Ibu Bapak. Banyak di antara kita atau banyak warga jemaat kita setia bergereja. Anggota jemaat setia ikut kebaktian kematakan. Tapi sekali-sekali juga jajan di mal-mal. Benar enggak? Bahkan ada presbiter yang itu. Benar nggak Ibu Bapak? Tahu kan? Tunjuk pakai baju apa orangnya? Nggak berani. Pergi apa namanya kebaktian yang aneh-aneh itu. Tapi saya nggak rasa terganggu. Kenapa? Karena kita nggak buka ruang untuk itu. Sedikit-sedikit Ibu Bapak, apalagi kalau majelis jemaat bahasanya kan bahasa formal banget. Ini sesuai tata ibadahnya enggak? Sesuai tata gerejanya enggak? Gitu loh. Enggak pernah bertanya gini, ini sesuai dengan kehendak roh enggak? Enggak pernah kita bicara itu. Kesatuan mereka dalam jiwa dan hati menjadi tanah subur di mana orang bisa alami perbuatan besar dari Tuhan atau yang kita sebut mujizat. Saya enggak bilang mujizat yang spektakuler, enggak usah yang begitu, yang sederhana aja.
Kita jarang alami itu, kenapa? Karena kita tidak membuka ruang itu. Kita lebih pada berpikir di kepala ini, kognitif. Sehingga apapun yang dibuat mulai ada wilayah kritis kita itu, orang bilang apa sekarang, mental block kita mulai begini. Benar gak sih? Gue mau diapain? Kenapa begini? Kenapa ngomongnya gitu? Ya, kalau itu mah ibu bapak jangan pernah alami ada sesuatu yang berbeda. Musuh terbesar dari gereja ibu bapak bukan datang dari luar, bukan datang dari penghambatan dan penganiayaan. Kisah para rasul menggambarkan kepada kita, musuh paling besar itu adalah perpecahan. Musuh paling besar ketika egoisme ditempatkan menjadi di atas segala-galanya. Musuh paling besar itu jika kita melihat dan mengalami bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah kita lihat dan alami. Kenapa? Karena egoisme kita terlalu tinggi. Pertikaian terlalu besar. Ketidaksukaan dan kelompok satu dengan yang lain terlalu menjadi begitu tajam. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan bekerja di tengah jemaat. Kita harus berani untuk menanggalkan diri, menanggalkan egoisme kita, kepentingan pribadi, melepas maaf dan pengampunan, dan mengizinkan dan tidak mengizinkan serta mencegah omongan yang hanya dalam tataran gosip, bus-busan dan lain sebagainya, lalu membangun kesatuan hati. Yang kedua, pilar yang kedua ibu bapak, ayat 13 dan 14 kita membaca di sana dikatakan, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian ini menarik ibu bapak, ada semacam paradoks. Ibu bapak lihat, pada satu sisi ada orang yang enggan, yang takut. Dan beberapa tafsiran, tapi saya lebih suka mengikuti tafsiran yang mengatakan bahwa mereka takut dalam arti karena mereka melihat atau menyaksikan peristiwa Ananias dan Safira. Tapi pada pihak lain ibu bapak lihat, apa yang dikatakan pada ayat yang berikutnya. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Jadi pada satu pihak ada yang segan, pada pihak lain ada yang bergabung. Apa yang mau dikatakan? Ini adalah kualitas gereja yang sejati, gereja yang kuat, sehat dan berdampak. Apa artinya? Mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka lihat peristiwa Ananias dan Safira, mereka tidak berani untuk masuk lebih jauh. Kenapa? Karena mereka tidak berani untuk melihat bahwa gereja itu menjadi suram oleh karena kabut dosa. Inilah kualitas gereja yang sejati, saya katakan, gereja yang kuat, gereja yang sehat dan gereja yang bisa berdampak. Apa itu? Mereka tidak akan membiarkan dan berkompromi dengan apa yang salah. Hanya agar terlihat keren, modern, atau relevan. Minta maaf ibu bapak boleh buka YouTube. Ada begitu banyak kritik sekarang terhadap gereja. Gereja yang mau tampil wah, gereja yang mau tunjukkan bahwa dia punya finansial hebat, ada gereja yang mau tunjukkan gedungnya hebat, ada juga pengkhotbah yang dikategorikan hebat dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu sungguh sebuah kehendak dari Roh atau asal tampil keren, modern dan relevan? Dunia mungkin membenci kebenaran gereja, kebenaran kita, tetapi mereka akan menghormati integritas kita. Saya ulang kalimat ini. Dunia mungkin akan membenci kebenaran yang kita pegang, tapi dunia akan menghormati integritas kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Jangan pernah takut menjadi berbeda dengan dunia.
Saat kita hidup jujur, tulus, terbuka di tempat kerja ataupun di lingkungan kita tinggal, kita sedang memancarkan terang kasih dan kuasa Kristus. Orang akan tertarik bukan karena kitanya, tetapi ada yang berbeda, yaitu Kristus yang hadir di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita membaca di sana dikatakan apa? Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bukan karena anggota jemaatnya pejabat tinggi, punya status sosial yang hebat, kaya dan lain sebagainya. Enggak, gereja mula-mula itu orang miskin, orang susah. Tapi karena ada yang berbeda di situ. Ada integritas yang enggak pernah mereka jumpai di dunia Yunani Romawi pada saat itu. Kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Kita punya panggilan yang sama. Yang ketiga, Ibu Bapak, 15-16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Pilar yang ketiga yang saya temukan dalam gereja yang digambarkan, gereja mula-mula yang digambarkan oleh Lukas adalah adanya compassionate, belas kasih, kemurahan. Mereka menunjukkan itu dan itu menjadi jawaban bagi kebutuhan dan penderitaan manusia. Ayat 15 mencatat kepada kita bahwa orang-orang di kota-kota di sekitar Yerusalem datang membawa orang sakit dan mereka semua disembuhkan, katanya. Gereja mula-mula tidak eksklusif, tidak menutup diri hanya bagi untuk dirinya sendiri, tetapi gereja mula-mula itu justru menjadi gereja yang membuka diri sehingga orang disembuhkan. Gereja harus menjadi memang tempat penyembuhan, community of therapeutic, dan bukan bangga karena kesombongan ada gedungnya, ada uangnya yang banyak, ada warga jemaatnya yang besar, ada pemimpinnya yang hebat, bukan itu. Tetapi justru gereja harus menjadi gereja yang terbuka agar orang merasakan dipulihkan dan disembuhkan. Saya sering bilang begini, saudara dan saya menjadi Kristen atau gereja ini bukan wadah yang cuma nampung air hujan turun. Tapi Anda saluran supaya air itu tersalur kemana-mana. Kebanyakan orang Kristen hidupnya cuma jadi wadah, kesalehannya dia bangun sendiri, berdoa siang malam pagi hanya untuk dirinya. Bahkan isi doanya juga untuk minta untuk dirinya. Maka dia tidak pernah jadi berkat bagi sesama. Karena orang Kristen dan gereja Kristen diciptakan bukan menjadi wadah. Apalagi kalau hujan begini, saudara tampung wadah sana sini nggak jadi berkat. Tapi jadi saluran supaya air itu berjalan dan orang lain mengalami kehangatan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, gereja harus menjadi tempat di mana pemulihan, kesembuhan itu terjadi, dialami bukan hanya oleh jemaat, tapi oleh semua orang. Ya, kita sekarang tidak banyak bicara tentang kesembuhan fisik, karena kita punya dunia kedokteran yang sudah maju, tidak seperti gereja mula-mula. Tetapi banyak orang sekarang ini khususnya dari dunia sosial, psikososial berkata, dunia kita ini sedang sakit. Bukan sakit secara fisik. Oleh sebab itu Ibu Bapak sekarang, Bapak Ibu buka sosial media, begitu banyak reklame mental health itu menjadi laku. Kenapa begitu? Karena memang yang dibutuhkan dunia sekarang ini bukan hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan mental dan kesembuhan rohani. Kisah Para Rasul 5, saudara-saudara, ayat 12-16 mengingatkan kita bahwa kekristenan dan gereja Tuhan bukanlah agama atau organisasi yang statis. Bukan sebuah organisasi yang hanya lengkap dengan institusi
peraturan-peraturan dan sistemnya. Tapi gereja yang kuat, yang sehat dan yang berdampak bukan gereja yang sekedar menjalankan rutinitas hari Minggu. Tapi gereja adalah kuasa Allah yang bekerja melalui manusia, melalui saudara dan saya. Karena itu kita dipanggil untuk merenungkan hal ini. Apakah kita sudah membangun kesatuan kita yang tulus? Ataukah kita masih menyimpan kepahitan, luka-luka lama dengan sesama, orang seiman, sepersekutuan, sejemaat? Apakah hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, cukup dihormati orang lain? Bukan karena kita hebat, kita kaya, kita punya status sosial, kita punya posisi, apalagi posisi di dalam gereja, atau kita punya penampilan paras yang tampan atau cantik. Tapi karena kita punya karakter Kristus yang gak bisa digoyahkan. Anda mau benci, Anda mau tidak suka sama saya tetap tampil dalam cinta kasih itu. Sudahkah kita menjadi saluran berkat, di mana kasih dan kuasa Allah dialami oleh orang lain? Adakah orang di sekitar kita merasakan kesembuhan dalam tanda kutip? Kita bicara, bergaul dengan mereka, mereka merasa ada kehangatan yang mendorong hidup mereka. Atau mereka dikuatkan dan diberikan pengharapan baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, Tuhan Yesus yang sama yang bekerja melalui Petrus dan para rasul yang diceritakan oleh Alkitab adalah Tuhan yang sama yang ada di tengah hidup saudara dan saya. Dan Ia ingin memakai kita untuk hidup menjadi saluran berkat, tapi juga paling tidak menjadi semacam bayangan itu. Apa dikatakan di sana? Supaya orang yang kena bayangannya saja disembuhkan. Bayangan pengaruh, bayangan berdampak. Karena itu tema kita dikatakan persekutuan yang berdampak. Supaya kita bisa menyentuh dunia yang sedang terluka. Amin.
Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan menyampaikan syafaat, namun sebelumnya saya memberikan kesempatan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi, dan saya memohon organis mengiringi dengan Kidung Jemaat 26. Ketika organ berbunyi, mari kita mengambil sikap doa untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita.